2 bulan sang istri hanya bisa memendam lara di dalam dada. Tak jauh dari rumahnya, jasad suaminya dikuburkan secara tak layak. Sementara dia tahu tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hatinya ini langsam banget gitu. Apalagi mendengar kisahnya ini kita pun miris ya. Saat kasusnya terungkap, polisi ini membuat warga desa yang hanya tinggal 10 kepala keluarga itu eksodus berbondong-bondong meninggalkan desa tersebut karena tragedi pembunuhan itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Inilah rangkaian cerita kriminal Aksa Nation YouTube channel. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Malam itu Farhan Marozi, pria berusia 47 tahun, harus berseteru dengan 6 rekan bisnisnya. Rekan-rekan bisnis Farhan menuding jika dia memiliki hutang piutang atau hal lain yang membuat semuanya menjadi perdebatan panas. Farhan tentu membantah hal yang dituduhkan oleh keenam rekannya itu. Hingga malam itu menjadi alot dan perlahan semakin tegang suasananya. Sementara nampak dari dalam rumah, istri dan anak Farhan menyaksikan langsung perseteruan itu, meskipun terlihat remang dan terdengar samar. Namun jelas sekali jika mereka tengah mendebatkan sesuatu. Hingga ada satu detik di mana salah satu tersangka memukulkan balok ke Farhan. Kemudian 2 lagi ikut menjadi eksekutor langsung melakukan aksi brutalnya. Hingga membuat Farhan meninggal dunia jatuh terkapar. Sementara 3 orang lain yang membantu memasukkan jenazah Farhan ke dalam lubang yang sengaja digali. Dan gak jauh dari rumah korban, yaitu hanya sekitar 300 meter lubang itu dibuat. Farhan dikuburkan begitu saja. Anak dan istri Farhan hanya bisa menangis dari kejauhan, tak mampu berbuat banyak malam itu. Selanjutnya, keenam pelaku mengancam istri dan anak korban agar tutup mulut. Namun karena tak tahan dengan tekanan psikis, sang istri akhirnya membuka mulut dan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Olah TKP dilakukan, keenam tersangka pun ditangkap. Mereka yaitu Arifin 27 tahun, Suyadi 18 tahun dan Ismail 23 tahun. Mereka adalah eksekutor. Sementara 3 lagi yaitu Harun 25 tahun, Ucianto 45 tahun dan Ahmad Fatahillah 23 tahun yang membantu menguburkan mayat korban secara tak layak. Padahal keenam tersangka ini adalah teman Farhan, teman yang sama-sama merantau dari Jawa ke Bulukumba, Sulawesi Selatan. Farhan dibunuh diduga karena ada miskomunikasi terkait perjanjian bisnis yang dijalankan bersama pelaku. Namun akhirnya harus meregang nyawa. Inilah cerita kriminal, jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih. Sebenarnya kita nggak tahu tentang perkara atau hal apa yang membuat 6 rekan bisnisnya itu sampai murka, sampai tega membunuh Farhan tersebut ya. Jika miskomunikasi sebabnya, harusnya ini tetap bisa dibicarakan baik-baik. Ini penting banget ya positive people. Kalau berbisnis dengan orang lain, keterbukaan itu tentu sangat penting. Dan tentunya kejujuran hingga tidak ada kerugian. Pastinya ya, sebab kalau soal uang ini memang sangat rentan, sangat sensitif banget, semua bisa berubah karena uang. Pokoknya hati-hati, pokoknya harus, kalau dalam hal berbisnis sama rekan tuh emang harus jujur ya. Gimana menurut positive people? Jangan lupa subscribe dan selalu omongkan, dikomunikasikan dengan baik.